Saya mahasiswa PPG Darjab Angkatan 2 LPTK Undiksa tahun 2021 atas nama Putu Juri Sartini dengan nomor induk mahasiswa 21748031212. Tempat tugas saya di SD Negeri 1 Brembeng, tanggal 9 Agustus 2021. Waktu pengambilan video pukul 9 sampai 10 WITA. Berikut formulir pendaftaran UKIM PPG Darjab 2 di LPTK Undiksa. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Mengajari mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Gimana keadaan kalian hari ini? Baik. Hari ini di pertemuan ini kita akan belajar tentang tema 2, bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran benar. Oke, sudah siap nggak anak-anak untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya. Sebelum ibu mulai, kita absen dulu. Oke. Nah, Dere, absen bu. Saskara, Pagiku cerah, Purna, matahari bersinar, ku gendong tas merah di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. semua sudah hadir. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Apa Silakan jadinya Ibu. tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal guruku, terima kasihku. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu wajib sayang Sabang sampai Merauke. Namun segala maaf kau berikan. Dari Sabang sampai Merauke, berjanji
Selamat pagi semua. Masih ingat nggak Menantikan pembelajaran yang dirimu kemarin anak-anak di kita? depan kelas. Pertumbuhan. Menantikan Bagaimana pertumbuhan kau menyesuaikan diri untuk nantinya? Nah, ini yang kita pelajari hari ini, guys. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bagaimana bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran bersama. Nah, di sini kompetensi dasar nanti kita akan belajar dua materi yang ketiga menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua menyajikan tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Nah, untuk materi yang kedua yang dibahas Indonesia menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk keterampilannya memaparkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, indikatornya Yang kedua, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kedua, mempresentasikan laporan tentang cara menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam bentuk tabel. Ketiga, menganalisis informasi penting menggunakan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam bentuk bersama. Nah, yang keterampilan bahasa Indonesia mempresentasikan informasi penting dengan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. serta memperhatikan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kali ini anak-anak belajar tujuannya melalui media PowerPoint. Siswa mampu menganalisis cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan laporan tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam bentuk tabel dengan benar. Dengan membaca teks, siswa mampu menganalisis informasi penting menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam bentuk kotak pikiran dengan benar. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa,
ini kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan. Nah, untuk lebih jelas. Nah, di sini sudah ada LKPD-nya nih. Nah, coba setelah Ibu bagikan LKPD satunya, coba dilihat dulu di sana deh. Nah, ingat yang pertama isi identitas kalian dulu. Setelah diisi identitasnya, baru anak-anak jawab. Nah, di sana sudah ada Matahari bersinar, ku gendong tas informasi yang merah ada di sana. Kerjakan dan diskusikan Selamat dengan pagi kelompok semua, kalian. ku Silakan nantikan ikuti dulu. dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku
selain yang itu hanya kita belajar kemarin, hewan pun juga beradaptasi. Apa jadinya aku tak bisa baca Macam-macam adaptasi. Adaptasi itu ada 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Morfologi itu artinya bentuk. Jadi adaptasi morfologi ini adalah penyesuaian bentuk atau bagian-bagian tubuh makhluk hidup dalam hal ini hewan terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Adaptasi morfologi ini dibagi menjadi 2 macam. Nah, ini contohnya yang morfologi terhadap jenis makanan. Ayam punya paruh yang kecil, lancip dan tajam untuk memaduk biji-bijian kecil makanannya. Ya, seperti yang disebutkan teman tadi, burung pipit. Nah, yang kedua, burung pelikan punya paruh yang besar untuk menangkap ikan. Nah, nanti terus yang ketiga, kaki bebek punya selaput untuk berjalan di lumpur. Nah, selain berjalan di lumpur, kaki bebek yang berselaput itu digunakan sebagai apa? Berenang. Terus mamalia pemakan tumbuhan, herbivora atau herbivora, punya gigi seri dan gerakan yang lebar dan rata untuk mengunyah makanannya. Ini contohnya nanti sapi. Ya, kuda. Yang kedua, morfologi terhadap jenis habitat. Nah, di sini contohnya unta punya punuk yang berguna untuk penyimpanan cadangan makanan saat ia berada di gurun yang besar. Nah, terus yang kedua contohnya serigala yang tinggal di kutub memiliki rambut yang tebal supaya ia tidak kedinginan. Nah, di sini bedanya kalau serigala itu bulunya lebih tebal dia dibandingkan dengan serigala yang ada di Indonesia. Adaptasi fisiologi yang kedua. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Contohnya detak jantung hewan yang melemah saat hewan hibernasi untuk menghadapi cuaca ekstrim. Hewan-hewan herbivora punya enzim selulase untuk mencerna serat-serat tumbuhan dengan baik. Burung hantu ini yang contohnya, Nana kan tahu burung hantu. Kalau dia siang tidur, kalau malam dia keluar. Nah, ini namanya adaptasi fisiologi. Contoh binatang lainnya itu kelelawar. Nana. Nah, yang ketiga adaptasi tingkah laku. Bunglon mengubah warna tubuhnya atau memikir untuk bersembunyi dari musuh. Yang tadi yang anak katakan. Nah, itu terus yang ketiga contohnya beberapa hewan melakukan hibernasi pada musim dingin karena sulit mencari makan. Nah, tahu anak contohnya hewan apa yang berhibernasi? Ya, ini beruang. Pinter. Cicak suka memutuskan ekornya saat keadaan bahaya. Contoh binatang lainnya yang memutuskan anggota tubuhnya ini disebut autotomi. Ada yang tahu? Ya, kepiting. Ya, bagus. Ini sebenarnya Nana bisa lihat di film Onggonya itu gurita, cumi-cumi, itu bisa dia memutuskan tentakel namanya kakinya itu istilahnya tentakel. Nah, itu selain bisa melepas tentakel, cumi menyemprotkan tintanya melindungi dirinya dari musuhnya. Siapa yang pernah makan cumi-cumi? Iya, pintar, bagus. Itu gizinya banyak ya, proteinnya tinggi. Nah, ini biasanya kalau cuminya itu sebelum dimasak kan ada warna tintanya enggak? Ada yang tahu? Warnanya apa? Hitam. Nah, inilah yang dipakai. Nanti kalau dia merasa dirinya berbahaya dari musuhnya, dia mengeluarkan tinta. Ya,
tidak memutuskan ekonomi. Saat keadaan bahaya, bagaimana adaptasi serigala untuk punah? Punah lebih cepat dari serigala biasanya. Di mana tempat hidup minus di dalam berkilau dalam. Mengapa ini mengeluarkan kita ya, lanjut. Kolonel Sudirman. Siapa yang berhibernasi entah berenang tutup? Kapan burung bermigrasi? Kenapa? Apa tadi? Pintar, tepuk tangan. Ini nanti bisa anak coba di rumah ya, sambil nanti bermain, yang kalah nanti bertanya pada temannya. Kalau dia tidak bisa menjawab, nanti dia bisa jadi. Nah, seperti itu dibuat permainan deh di rumah ya. Agar anak-anak lebih semangat lagi, coba yel-yel SD kita. Silakan pilih dipimpin temannya. SD 1 Brembet. Maju! SD 1 Brembet. Jaya! SD 1 Brembet. Oke! SD 1 Brembet. Maju jaya, oke, yes! Oke, Ibu lanjutkan pembelajaran berikutnya. Siapa pahlawan di Indonesia? Nah, tadi apa jawabannya? Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman. Nah, Ibu lanjutkan pembelajaran kita yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah membaca teks dua buku mengenai unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Tanpamu apa jadinya aku? Keterampilannya melalui diskusi kelompok siswa mampu mempresentasikan informasi penting dengan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dengan benar. Di sini sudah disiapkan RKPD 2. Sini sudah ada bacaan yang seperti tadi Kolonel Sudirman, judulnya Palagan Ambarawa. Ibu bagikan RKPD 2. Ibu lanjutkan ke RKPD 2. Silakan diskusi dengan temanmu. Ingat diisi identitasnya terlebih dahulu ya. Dari bacaan yang anak-anak baca, silakan membuat kata-katanya ya seperti ini. Sudah ada di RKPD. Sayang urut cinta tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis mengerti
sama. Ya pintar, sudah bisa deh. Sudah bisa membuat pertanyaan dan membuat dengan dapat jawabannya dari teks. Nah, itu. Dengan bekerja sama, saling bantu kita bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Bagaimana dari pertanyaan ini, ya? Nah, itu. Ingat nanti dalam bahasa Indonesia ini kita harus membuat ini kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana itu dengan menggunakan kata yang efektif. Nah, dari pertanyaan anak-anak tadi sudah semua kan menggunakan kalimat efektif? Sudah pintar sekali ya. Masih ingatkah kalian dengan kata tanya? Coba sebutkan yang termasuk kata tanya. Rara. Siapa, kapan, di mana, dan iya, itu kata tanya. Ada yang bisa mengulang selain Rara? Ya, coba
nanti dipelajari. Nah, untuk PR nanti di rumah, anak-anak kerjakan nanti yang pertanyaan di halaman 71 Romawi 1 nomor 1 sampai 5 saja. Selanjutnya kita akan menyanyikan salah satu lagu daerah. Nah, lagu Dadong Daud. Silakan ini. 1, 2, iya. Dadong Daud ngelas siap merdek, subuh metaluh rekong nginep padeng, limun astaluh nanging atur adenak nekuke anak celik-celik seliwat rusir ikut. Ya, pintar. Oke. Ya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, nah Ibu tetap ingatkan untuk anak-anak tetap menjaga kesehatan dengan 3M, memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan memakai sabun di air mengalir, dan jangan lupa untuk menjaga